Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah kita belajar tentang akun dan mekanisme debit kredit, mari kita saksikan bersama ya. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan tentang materi kita, yaitu tentang jurnal umum. Apa yang dimaksud dengan jurnal? Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Jurnal mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain fungsi historis. Fungsi historis itu merupakan pencatatan setiap transaksi itu dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi dan menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Itu fungsi historis. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi pencatatan, yang mana jurnal itu digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi analisis. Dalam fungsi analisis, di mana pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi yang berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Ini yang seperti yang sudah kita pelajari dalam mekanisme debit dan kredit tersebut. Yang keempat, fungsi instruksi, yaitu bahwa catatan dalam jurnal itu merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Kemudian yang terakhir adalah fungsi informatif. Maksudnya bahwa catatan dalam jurnal itu memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Itulah fungsi dari jurnal. Kemudian bagaimana pencatatan transaksi ke dalam jurnal? Mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh kasus, perhatikan transaksi berikut ini dengan cermat. Pada bulan Mei 2022, Juwana membuka usaha laundry yang diberi nama Wangi Laundry. Transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2022 adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan ya transaksi tersebut. Kemudian di bawahnya ini terdapat akun-akun yang bisa digunakan, yaitu antara lain cash. Ya, di sini saya tampilkan, saya paparkan kita memakai akun-akun dalam bentuk istilah akuntansi. Jadi di sini mulai belajar dengan istilah akuntansi. Akun-akun yang digunakan antara lain cash, account receivable, surplus, equipment, account payable, capital, drawing, fixed income, weekend salaries expense, electricity, water, and telephone expense. Di sini artinya sudah ada di sampingnya. Baik, mari kita lakukan pencatatan dari transaksi-transaksi tersebut. Kita mulai tanggal 2. Tanggal 2, Juwana menyetorkan uang ke dalam usahanya sebesar 15 juta sebagai tambahan modal dan peralatan senilai 10 juta. Jadi sebagai modal awal, Juwana itu menyetorkan uang tunai 15 juta dan peralatannya 10 juta. Ini akan kita catat. Sebelum kita melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, kita persiapkan dulu bentuk jurnalnya. Bentuknya seperti ini, general journal bulan Mei 2022, date, tanggal di sini untuk mencatat terjadinya transaksi. Kemudian kolom description di sini untuk mencatat akun-akun yang terkait antara akun debit dan kredit. Kemudian kolom ref itu adalah untuk mencatat di saat nanti akun tersebut diposting ke dalam buku besar.
Kemudian kolom debit dan kredit untuk mencatat nilai nominal dari akun-akun yang didebit dan dikredit. Baik, kita mulai. Kita tulis dulu tanggalnya, tahun 2022, bulan Mei, dan tanggal transaksi yang pertama itu adalah tanggal 2. Tanggal 2 transaksinya adalah Zuwana menyetorkan uang ke dalam usahanya sebesar 15 juta sebagai tambahan modal dan peralatan senilai 10 juta. Transaksi ini akan berpengaruh ke akun cash 15 juta sebelah debit dan peralatan atau equipment sebelah debit senilai 10 juta dan kreditnya modal atau capital. Kita catat ke dalam jurnalnya debit cash dan equipment cashnya 15 juta, equipmentnya 10 juta, kemudian kreditnya capital 25 juta. Kemudian berikutnya tanggal 5 dibeli perlengkapan laundry senilai 2 juta secara tunai. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 5 membeli perlengkapan, berarti kita catat sebelah debit surplus bertambah sebelah debit, kreditnya karena secara tunai dicatat ke akun cash, cashnya berkurang maka dicatat sebelah kredit, yaitu senilai 2 juta. Berikutnya tanggal 8 diterima jasa laundry senilai 500.000. Ini akan berpengaruh ke kas bertambah, dicatat sebelah debit 500.000. Sumbernya dari pendapatan jasa bertambah, dicatat sebelah kredit 500.000. Kita tulis tanggal 8 debit cash, kreditnya fixed income 500.000. Lanjut tanggal 12, kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 12. Kemudian transaksinya dibeli peralatan laundry senilai 8 juta secara kredit. Ini akan berpengaruh ke akun peralatan atau equipment bertambah, kita catat sebelah debit equipment, karena dibeli secara kredit maka berpengaruh ke account payable bertambah, dicatat sebelah kredit 8 juta. Kemudian lanjut tanggal 15 dibayar listrik, air, dan telepon senilai 500.000. Kita catat dulu tanggalnya 15. Bayar listrik berarti akan berpengaruh ke akun electricity, water, and telephone expense bertambah, catat sebelah debit, kreditnya membayar berarti pengaruh ke cash berkurang, sebelah kredit senilai 500.000. Kemudian lanjut tanggal 18 diterima jasa laundry sebesar 1.500.000. Tanggal 18 kita tulis dulu tanggalnya. Menerima jasa laundry berarti pengaruh ke akun cash sebelah debit dan kreditnya
service income sebesar 1.500.000. Lanjut tanggal 20, telah diselesaikan jasa laundry 800.000 tetapi belum dibayar pelanggannya. Ini maksudnya bahwa perusahaan itu sudah menyelesaikan pekerjaannya tetapi hasilnya belum diterima, maka akan muncul piutang, sehingga transaksi ini akan berpengaruh ke akun piutang. Piutang bertambah sebelah debit, maka catat akun piutang. Account receivable, kreditnya pendapatan jasa. Sebesar 800.000. Kemudian berikutnya tanggal 25 dibayar gaji karyawan 750.000. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 25. Bayar gaji karyawan maka akan berpengaruh ke akun wages and salaries. Expense dicatat sebelah debit dan kreditnya adalah cash sebesar 750.000. Kemudian berikutnya tanggal 30 diterima pembayaran dari pelanggan atas jasa laundry yang telah diselesaikan pada tanggal 20 Mei. Kita lihat tanggal 20 Mei tadi adalah muncul piutang, maka ini dibayarkan, maka piutang kita kurangkan. Karena menerima, kasnya bertambah, dicatat sebelah debit, kreditnya adalah account receivable sebesar 800.000. Dan terakhir diambil uang untuk keperluan pribadi pemilik 500.000. Ini maksudnya pengambilan uang perusahaan untuk pribadi pemilik laundry. Ini akan kita catat pada akun drawing bertambah sebelah debit dan kasnya berkurang, kita catat sebelah kredit sebesar 500.000. Setelah sudah selesai, maka kita jumlahkan antara kolom debit dengan kolom kredit. Jumlahnya harus balance, yaitu totalnya 40.350.000. Nah, begitulah contoh pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Demikianlah teman-teman materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.